Hai, kami dari kelompok 7 akan memberikan sedikit gambaran dan penjelasan mengenai hasil proyek kami dengan judul. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy dan Miria Sritonga. Perkenalkan, nama saya Lilis Brunella Sudabutan. Perkenalkan, nama saya Graciela Elofani Bruce Miring Pandia. Maksud dan tujuan kami memilih media penayangan film untuk pemberian informasi kepada siswa SMP tentang sex education karena kami menganggap dengan melalui media penayangan film dapat menarik perhatian dan minat siswa SMP, di mana kebanyakan siswa SMP lebih memilih menerima informasi yang mudah dicerna, yaitu dengan salah satunya dengan melalui film. Jadi dengan melalui penayangan film yang dilakukan secara terstruktur dan terjadwal ini di sekolah, diharapkan siswa itu dapat mengerti apa maksud dan tujuan dari sex education untuk mengubah pola pikir ataupun perilaku siswa SMP sejak dini agar lebih berhati-hati mengenai hidup berpasangan, berpacaran, apalagi tentang namanya seks. Karena berbagai keterbatasan dalam untuk mempraktekkan hasil proyek kami, jadi kami akan menjelaskan saja hal-hal yang kami gunakan atau tahap-tahap yang kami lakukan dalam proyek ini. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan tentu saja guru BK akan mempersiapkan segala alat dan bahan dan juga keperluan lainnya yang menyangkut kegiatan layanan ini. Alat dan bahan, adapun alat ataupun bahan yang digunakan konselor dan yang harus disiapkan konselor dalam layanan ini, yang pertama yaitu pemilihan film, yang kedua proyektor, yang ketiga speaker, keempat laptop, dan yang kelima yaitu ruangan yang akan digunakan. Namun jika di sekolah tersebut sudah menyediakan proyektor dan juga speaker, sudah ada di ruangan yang akan digunakan, jadi yang perlu disiapkan konsol yang paling utama adalah film, laptop, dan juga para siswa yang akan menyaksikan film. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan sekolah masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang berkenalan dengan saya? Tidak, Bu. Oke, perkenalkan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sehingga saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lilis Brunella Sudabutan. Saya lulusan dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjadi seorang guru BK baru atau BK baru di sekolah ini. Alamat saya di Jalan Menteng, Menteng 7, Gang Ikhlas. Ada yang tinggal di daerah situ? Tidak, Bu. Ibu kan sudah memperkenalkan diri nih. Jadi untuk supaya saling mengenal, Ibu mau anak-anak sekalian memperkenalkan diri. Kita mulai dari sebelah sini. Nama saya Lamro Sinaga. Ya. Saya tinggal di Pasar Merah dekat Gereja Katolik Santo Paulus. Oke, terima kasih. Sudah semua memperkenalkan diri? Sudah, Bu? Nah, kita langsung saja untuk pembahasan materi kita kali ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu sex education? Tidak, Bu. Nah, supaya untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan satu video film untuk menjelaskan apa itu sex education. Nah, buat anak-anak kami yang mengalami gangguan pada penglihatan, Ibu persilakan duduk di depan, dan yang di belakang tolong rapat supaya kita bisa menonton video atau video yang Ibu akan tampilkan. Oke, Ibu akan menampilkan videonya sebentar ya. Nah, kita akan menonton sebuah video film mengenai garis biru. Sebenarnya ada yang udah tahu tidak video ini atau film ini? Belum, Bu. Oke, kita akan menyaksikan filmnya. Nah, untuk teman-teman, silahkan tenangkan diri kalian supaya kalian bisa menyimak apa sex education itu melalui video film kita ini. Oke. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bimbingan konseling. Sebelum kita masuk ke ruang kelas, Ibu harap kalian memperhatikan teman-teman kalian, siapa-siapa saja teman-teman sekelas kalian. Tolong diperhatikan ya, Dik. Apakah sudah pas? Baiklah, untuk teman-teman sekalian, untuk anak-anak kami persilakan masuk ke ruang kelas supaya kita bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang materi yang akan kita sampaikan.
Nah, jadi setelah kita menonton film Dua Garis Biru tadi bersama-sama, banyak hal yang bisa kita dapat, banyak hal yang bisa kita pelajari dari film tersebut. Setidaknya ada 5 pesan yang dapat kita tangkap dari menonton film tersebut. Yang pertama adalah, keluarga yang baik bukanlah jaminan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena terkadang kita berpikir, kalau misalnya anak yang mengalami hamil di luar nikah, atau anak yang mengalami atau melakukan pergaulan bebas, merupakan anak yang berasal dari broken home gitu, keluarga yang berantakan atau yang tidak baik-baik saja. Namun dari film ini kita bisa tahu bahwasanya banyak ternyata kasus hamil di luar nikah yang terjadi kepada anak yang dia berasal dari keluarga yang baik-baik saja, yang dari keluarga yang harmonis, yang tidak memiliki masalah, dan bahkan keluarganya telah mengajarkan agama dengan baik kepada si anak. Bima dan Dara merupakan orang atau anak yang berasal dari keluarga yang baik, walaupun Bima tergolong perekonomian yang rendah. Namun keluarga Bima, terutama ayah Bima, merupakan seorang yang patuh terhadap agama dan mengajarkan Bima terhadap agama dan mengajarkannya juga beribadah. Jadi, hal itu bukanlah sebagai jaminan anak tidak akan mengalami atau melakukan pergaulan bebas. Dan yang kedua, pendidikan harus dilaksanakan secara terbuka, khususnya pendidikan seks, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita menonton film, dan dari sini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran, dan pelajaran yang menjadi pendidikan bagi kita. Bagi kita saat ini, bagi kalian saat ini, dan bagi kalian nantinya, dan juga bisa kalian berikan kepada orang tua kalian. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau misalnya Dara dan Bima hanya mengetahui kesehatan atau mengetahui tentang reproduksi dari sekolah mereka. Mungkin seperti yang biasa saja, yang mengajarkan bagaimana alat reproduksi berfungsi, seperti itu. Namun tidak memberikan atau memberitahukan konsekuensi yang didapat dari hamil di luar nikah atau melakukan pergaulan bebas. Yang ketiga adalah tidak menegaskan atau tidak memberitahukan konsekuensi kehamilan. Jadi, konsekuensi kehamilan ini sangat penting untuk kalian ketahui, terkhususnya di usia kalian saat ini. Jadi, banyak hal yang bisa terjadi jika mengalami atau melakukan pergaulan bebas atau hamil di luar nikah. Yang pertama, seperti kita bisa lihat dari Bima dan Dara, mereka harus dikeluarkan dari sekolah. Mau tidak mau, harus keduanya. Atau paling fatal memang perempuannya, karena jika dia hamil, perutnya akan membesar otomatis. Dan itu pasti akan jadi perbincangan, atau bisa jadi seperti hal yang dapat ditiru untuk anak-anak lain atau peserta didik yang lain, dan juga tidak baik untuk dilihat seperti itu. Jadi mau tidak mau, Dara harus dikeluarkan dari sekolah. Dan juga jika sudah seperti itu, Bima harus mempunyai tanggung jawab. Begitu juga dengan Dara. Dara harus memiliki tanggung jawab, begitu juga dengan Bima. Harus benar-benar menjadi dewasa, walaupun di umurnya belum seharusnya dewasa seperti itu kan. Karena mereka sudah mempunyai keluarga. Jadi Bima harus mencari nafkah, begitu juga dengan Dara yang harus menjaga dirinya untuk, ya seperti bisa kita lihat, Dara tidak bisa terlalu ikut bersama teman-temannya. Padahal di usia yang di situ, di remaja itu, disitulah usia kita paling ingin ikut bersama lingkungan kita, ingin bermain bersama teman-teman kita, seperti itu. Tapi mau tidak mau, Dara harus mengurungkan niat atau seperti merasa minder. Itu merupakan konsekuensi jika mengalami kehamilan di usia remaja. Dan juga Dara harus kehilangan kesempatan kuliah. Mau tidak mau kan, namanya harus berhenti sekolah. Dan syarat untuk mengikuti perkuliahan kan harus lulus dari jenjang SMA atau SMK. Jadi, jika mengalami kehamilan atau hamil luar nikah pada usia remaja, kita ya harus mengurungkan niat kita untuk kuliah atau harus menunda perkuliahan kita. Karena mungkin persekolahan itu masih bisa dilanjutkan jika anaknya nanti sudah lahir seperti itu. Tapi tetap saja anak kan harus membutuhkan pengawasan dari orang tuanya. Jadi banyak hal yang bisa menjadi konsekuensi jika mengalaminya. Belum lagi di usia remaja itu paling rentan jika dia mengalami kehamilan akan mengalami pendarahan, dan sangat beresiko bagi nyawa ibunya dan bagi nyawa bayinya. Banyak hal yang bisa menjadi konsekuensi yang harus dipikirkan jika kita melakukan pergaulan bebas ini. Nah, jadi untuk orang tua juga banyak hal yang harus diberikan kepada anak, kepada peserta didik untuk mencegah pergaulan bebas atau hamil di luar nikah ini. Walaupun pacaran itu sebenarnya tidak terlalu dilarang, terkhususnya kan banyak pendapat-pendapat yang berbeda seperti itu. Jadi beberapa orang tua mungkin mengizinkan anaknya untuk berpacaran karena banyak yang bisa jadi pro dan kontra dari berpacaran ini. Mungkin jadinya anak bisa mendapatkan motivasi belajar atau mendapatkan kepercayaan diri atau berbagai hal yang bisa jadi pro dan kontra. Namun jikapun orang tua mempercayai anaknya untuk pacaran, harus dibatasi dan harus diawasi. Tidak boleh membiarkan anak itu berada di dalam kamar berdua seperti itu, atau ditinggalkan di rumah seperti itu. Tidak boleh, karena bagaimanapun hawa dan nafsu itu ada gitu kan. Nah, dan ada pun pesan yang kelima yang harus kita ambil dari film. Kita harus bisa berkomunikasi dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, begitu juga dengan sebaliknya. Karena dapat dilihat kalau misalnya komunikasi ini sangat penting untuk kedua belah pihak. Anak membutuhkan ajaran, anak membutuhkan pendidikan, dan orang tua juga harus bisa mengarahkan. Jadi, banyak hal yang bisa kita ambil dari menonton film ini. Jadi, kita juga harus bisa
mengambil hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruknya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih.